konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, radio kesayanganmu kini hadir lebih modern dan interaktif. Nikmati pengalaman mendengarkan radio yang lebih baik dengan fitur-fitur canggih. Tunggu apa lagi, unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. 97,2 Stasiun Produksi Alor. 97,2 Stasiun Produksi Alor. Membantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu. Mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain. Sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain. Selamat pagi untuk semuanya, ketemu lagi dengan suaranya Angki. Di pagi hari ini kita bakal berbincang yang sudah disampaikan tadi bahwasanya akan ada narasumber dan kita bakal berbincang dengan salah satu narasumber, Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Alor, Bapak Datenus Moleda Baneste yang sudah hadir di studio dengan kesibukan yang luar biasa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya Bapakku? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat Ya. ya. Aktivitas apa nih Pak pagi hari ini? Ya seperti biasa rutinitas berkantor Hmm? untuk melakukan tugas-tugas keseharian. Siaplah. Dan kita bakal berbincang terkait dengan pengembangan industri kecil menengah IKM berbasis potensi lokal. Ini menarik sekali pagi hari ini. Untuk Anda yang lagi pantau di Facebooknya RRI Alor, selamat pagi. Dan yang lagi pantau di 97,2 juga selamat pagi. Mungkin ada ingin menanyakan segala sesuatu terkait dengan industri kecil menengah ini, boleh di Facebooknya RRI Alor. Dan kita langsung saja Bapak Datenus. Ini terkait dengan potensi IKM yang ada di Alor saat ini, khususnya yang berbasis produk lokal. Bagaimana nih potensinya? Ya, kita melihat potensi kalau berbicara tentang potensi IKM di Alor yang berbasis lokal itu ada tiga hal yang berkaitan dengan potensi Alor, yaitu tentang tenaga kerja, bahan baku, dan juga keunggulan budaya. Tenaga kerja yang ada kaitannya dengan potensi lokal, kita lihat bahwa dari keunggulan budaya dengan adanya IKM yang melakukan aktivitas itu, kami lebih cenderungnya kepada tenun, ya, kepada tenun itu untuk potensi yang pertama tenaga kerjanya secara budaya sudah ada di dalam kepribadian masyarakat lokal Alor sendiri. Ya, dengan melakukan kelestarian, melakukan tenun, baik di dalam rumah tangga atau di dalam budaya mereka sendiri. Berarti itu selalu disupport terus untuk penyuluhan, mungkin sosialisasi terkait dengan yang sudah Bapak sampaikan? Ya, kami sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini membina IKM, kami tidak berdiam diri saja, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berada dengan mereka dalam hal pembinaan dan pendampingan. Pendampingan ini kepada IKM. Itu tentang tenaga kerja. Siap. Sedangkan untuk bahan baku, untuk peningkatan daripada produk-produk IKM tersebut seperti benang, dan itu sejujurnya bahwa
rata-rata sekarang sudah menggunakan bahan baku yang dari luar, ya, dari luar daerah sendiri, dari Alor sendiri, namun tidak menghilangkan kearifan yang ada di dalam. Tetap mereka mempertahankan budaya yang ada. Ada beberapa yang tetap mempertahankan dengan menggunakan bahan baku lokal. Berarti Sem- ada beberapa tempat yang menggunakan bahan lokal dan ada mungkin karena penggunaannya banyak jadi mungkin ambil dari luar begitu. Ya, secara tuntutan konsumen juga, Pak. Siap. Secara tuntutan konsumen misalnya dari bahan lokal kita kan masih menggunakan kapas. Hmm. Kapas dalam tenun itu bentuk fisiknya, karakternya itu masih tebal, Siap. kasar. Ya, sedangkan ini permintaan konsumen, Hmm. mereka lebih banyak lari ke yang sudah bisa siap untuk dimodifikasi, Hmm. dipakai dalam kondisi cuaca apapun gitu. Nah, pengetahuan dari Bapak sendiri mungkin mau tidak mau juga harus ambil dari luar karena memang tadi Bapak sampaikan bahwa permintaan konsumen juga banyak dan Iya, dibutuhkan juga kecepatan dalam membuatnya juga ya Pak ya. iya. Ini yang diharapkan dari Bapak Kabit itu apa sebenarnya? Ketika pada saat ya mungkin penggunaan benangnya atau penggunaan kapasnya terlalu kasar, mungkin adakah keinginan untuk masyarakat yang ada di Alor untuk bisa memproduksi hasil daripada ambil di luar, mendingan kita punya usaha sendiri agar supaya kan ini juga menyangkut ekonomi juga sih sebenarnya Pak ya. Iya. Yang diharapkan Bapak Kabit seperti apa? Kalau kami harapkan bahwa Hmm? kalau bisa menggunakan Hmm? bahan baku lokal dengan kapas. Siap. Kalau potensi perkebunan kapas yang kita lihat ini untuk mendukung, Hmm? itu salah satunya belum bisa berkembang. Yang kedua, kalau karakteristik bahan itu kan berbeda. Siap. Kapas pasti beda dengan sutra, Hmm. beda dengan jenis benang yang lain. Sedangkan tuntutan konsumen itu yang diutamakan. Jadi dengan bahan baku, Hmm. bahan baku itu tidak semuanya 100% itu dari luar. Kan bahan baku itu kan selain Banyak benang ya? Ya, ada juga siap. pewarna. Ya, pewarna itu dari pewarna alam. Oke. Ya, lebih Produk banyak. unggulan cuma hanya tenun atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain. Apa itu? Ada yang lain berupa produk-produk Kreativitas. kreativitas seperti bambu, makanan, dan juga herbal seperti madu, seperti keripik pisang. Dan itu kami juga melakukan pembinaan terhadap mereka. Diketahui bahwa kami dalam upaya pengembangan peningkatan kapasitas itu dengan membangun 4 sentra yang sudah terbangun di Kabupaten Alor dengan fasilitas yang dikatakan cukup. Itu ada di Alor Besar, sentra Sabanjar, di Desa Moramam, sentra bambu. Di Kecamatan Kabola itu ada dua produktivitas, yaitu satu yang sudah berjalan keripik pisang, dan juga roti dari bahan-bahan bisa bahan lokal dan juga bahan-bahan terigu. Dan yang sementara dalam kami persiapan untuk mulai masuk itu ya madu, dengan melihat potensi yang ada. Baik, pendengar di mana saja berada, kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kabit Perencanaan Pembangunan Industri PPI Kabupaten Alor terkait dengan pengembangan industri kecil menengah IKM berbasis potensi lokal. Nah ini menarik juga, ada beberapa produk unggulan yang dimana akan bertambah terus untuk masyarakat juga nantinya. Nah ini apakah ada tantangan terbesar nih kalau mau dibilang yang dihadapi oleh pelaku IKM yang ada di Alor, mungkin dari segi produksinya kah atau dari pemasarannya kah atau dengan ya kalau mau buka usaha mau berusaha itu pasti harus ada modal. Nah ini boleh Bapak sampaikan. Ya, ini tidak khusus saja di Alor, Siap. secara umum lah. Secara yang, umum siap. selalu terjadi itu tantangan terhadap IKM. Itu ada beberapa tuh seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya literasi dan akses teknologi digital. Akses teknologi digital. Terus ada juga persaingan pasar yang ketat, baik domestik maupun luar negeri ataupun global. Dan juga kualitas sumber daya manusia yang
mendukung untuk apa produktivitas IKM ya, dan juga infrastruktur dan keterbatasan jaringan distribusi produk. Itu beberapa tantangan yang itu secara umum dilakukan dan itu terjadi di Alor juga. Yang kami rasakan oleh karena pengaluan, oleh karena penyampaian dari masyarakat pelaku IKM. Kalau pemasarannya seperti apa? Pemasarannya sekarang sudah ada pemasaran secara langsung, pemasaran digital juga. Kita juga sudah melihat ada beberapa toko-toko online yang sudah menjual dan juga media-media online yang membantu memasarkan produk dari para pelaku IKM, baik itu tenun, baik itu makanan, baik itu kerajinan. Tidak asing lagi ada di media-media sosial, media-media online yang menyampaikan pemasaran. Berarti pada saat sekarang masyarakat diminta untuk bisa menggunakan teknologi nih Pak ya? Ya itu sudah tuntutan. Yang dari pantauan Bapak seperti apa? Pantauan dalam pemasaran. Ya. Ya, kita tetap tidak langsung bahwa semua harus langsung satu kali secara digital, secara dijual secara langsung. Kadang kita juga kasih pemahaman terhadap ibu-ibu yang melakukan tenun. Mereka habis tenun, mereka sendiri bawa jalan. Mereka sendiri bawa jalan, akhirnya aktivitas produksi itu semakin berkurang. Ya, padahal mereka bawa jalan jual itu sama dengan mereka mengurangi nilai ekonomi mereka saat mereka produksi. Mereka menjual murah, benar. Mereka menjual murah. Tetapi perhitungan waktu mereka dan juga perhitungan transportasi mereka, pengeluaran, yaitu untuk itu kita mencoba untuk menyediakan fasilitas untuk mempromosikan produk mereka. Ya, Dinas Perindustrian berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, termasuk khususnya dengan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Alor, memberikan promosi tenun, promosi wastra, promosi barang-barang produk lokal Alor. Ya itu, dan tahun ini kami sempat bawa sampai ke Kalimantan beberapa produk untuk ditampilkan di sana melalui Dekranasda. Kebetulan Dinas Perindustrian itu sudah ex officio-nya Dekranasda, sudah ada di situ ketua hariannya sama sekretarisnya itu ada di perindustrian. Jadi kolaborasinya lewat situ sudah sangat, terus dengan dinas-dinas lain yang sangat membantu, pariwisata, ada BPMPD dan lain-lain. Baiklah, pendengar, kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Alor, dan kita masih berbincang terkait dengan pembangunan industri kecil menengah IKM berbasis potensi lokal, dan kita break sebentar waktu untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital, radio kesayanganmu, kini hadir lebih modern dan interaktif. Nikmati pengalaman mendengarkan radio yang lebih baik dengan fitur-fitur canggih. Tunggu apa lagi? Unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Ewis. Eis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Eis. Oh, Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak? Iya, Mbak. Eis. Eis, Jo. Bukan Eis. Orang Sunda apa, teh? Sumuhun, Pak.
Bapak orang Sunda oge? Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Kita kembali lagi di Alor pagi hari ini. Kita masih berbincang lanjut untuk terkait pengembangan industri kecil menengah IKM berbasis potensi lokal bersama dengan Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Alor. Dan di pagi hari ini yang lagi pantau di Facebook, selamat pagi juga. Dan yang mungkin baru mendengarkan di 97,2 juga, selamat pagi. Dan kita melanjutkan. Tadi Bapak sempat sampaikan terkait dengan beberapa ya cara untuk pemasarannya. Nah, ini kalau mau dibilang cara produksinya juga kalau menenun ini harus ada regenerasi ini. Apa yang mau Bapak sampaikan buat masyarakat, khususnya buat anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah mulai tidak tahu menenun lah, mungkin tidak tahu cara meracik warnanya atau membuat suatu apa ya terkait dengan budaya lokal kita sendiri ini. Apa yang mau Bapak sampaikan? Harapan kami untuk regenerasi dari tenun, ya, dari tenun ini uh, kami berharap untuk bisa ada uh, yang baru lagi, ya baru lagi untuk melanjutkan produktivitas tenun yang ada. Memang terlihat yang ada itu ada di beberapa tempat, tapi tidak seperti dahulu. Setiap rumah yang ada tenun, turunnya perempuan semua tenun. Tapi sekarang kami lihat tidak semuanya. Namun tetap ada beberapa yang tetap menjaga. Contoh ada di Ternate, itu ada. Ternate ada di Pulau Buaya, di Pantar, baik Pantar Timur, Pantar Barat, dan juga Pura. Sedangkan songket itu ada di daerah-daerah Gunung Besar, baik Polana, Batu Lolong, Abad, ya Kiraman. Nah, itu juga ada penumbuhan. Namun kami berharap adanya pertumbuhan generasi baru yang tetap mempertahankan sistem tenun ini. Jadi Bapak menginginkan agar supaya mungkin para orang tua juga harus mengingatkan anak-anaknya juga ya Bapak ya. Mungkin bolehlah untuk mencari cita-cita, meraih cita-cita, mungkin mau jadi sarjana kah, mau jadi apapun itu, budaya kalau mau dibilang kreativitas menenun itu juga mahal loh Pak ya. Dan itu juga bisa menghasilkan cuan yang sangat banyak sebenarnya kalau seandainya dipikirkan untuk masa depan anak-anak. Baik, pendengar, kita masih dengan Bapak Datenus Moledah Baneste, Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri PPI Kabupaten Alor. Ini menarik sekali, tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya anak-anak muda mungkin kalau bisa orang tua juga bisa mengajarkan agar supaya anak-anak juga bisa menenun dan juga mungkin melakukan hal-hal lainnya. Nah, ini kita kembali ke bagian modal nih Pak. Ini peran koperasi atau kelompok usaha atau komunitas dalam mendukung keberlangsungan IKM berbasis lokal seperti apa? Kami di perindustrian pasti membuka kesempatan IKM untuk melakukan pencarian modal melalui perbankan ya, koperasi dan juga bank. Ya, dengan biasanya dari koperasi, dari bank itu mereka minta rekomendasi atau semacam izin apakah benar orang ini melakukan usaha-usaha itu. Dan juga tidak terlepas dari yang pantauan kami dengan koperasi, itu sudah ada beberapa kelompok IKM yang mengambil modalnya itu melalui koperasi, dan tidak juga terbatas bukan di koperasi saja, tapi ada di beberapa bank yang sudah ada di Alor, baik BRI, Bank NTT melalui kredit UMKM, ya itu sangat mendukung, sangat membantu mereka dalam permodalan, akses permodalan. Jadi itu dukungan akses permodalan kepada IKM itu kami dukung lewat itu. Jadi kami tidak memberikan bantuan anggaran kepada IKM, kami tidak ada. Kami memberikan pelatihan, kami memberikan pembinaan. Walaupun ada tidak berupa dalam bentuk anggaran. Mungkin ada benang,
ada pewarna atau apa itu yang kami biasa bantu. Nah, ini program pelatihan atau pendampingan yang diberikan oleh pemerintah meningkatkan keterampilan pelaku apa? Ada program apa saja tuh Pak? Sudah ada program pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, hanya tahun ini yang secara langsung dari Dinas Perindustrian tidak ada. Namun kemarin-kemarin kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan baik di tenun, baik di pengolahan makanan, cara pengolahan makanan yang baik, yaitu ada. Namun tahun ini melalui kolaborasi melalui Dekran Nasda, ya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup ruang kepada IKM. Kepada IKM ada pelatihan yang juga kami bekerja sama dengan Dekran Nasda Pusat dan juga Kementerian Pendidikan. Itu mencoba mengambil 15 calon peserta yang dapat pelatihan kewirausahaan. Jadi mereka mengembangkan teknologi keterampilannya, tetapi tidak lupa dengan kewirausahaannya juga. Jadi itu kami akan lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan kegiatan pelatihan itu. Jadi tidak melakukan kami karena waktunya yang mepet. Kami tidak melakukan tenun, menenun, tapi diversifikasi daripada tenun. Tapi outcome-nya itu juga merupakan peningkatan terhadap tenun. Terus ada nilai tambah terhadap tenun. Setelah buat misalnya setelah buat rompi, setelah buat dress, apa kekurangannya dari tenun. Jadi itu kita ambil untuk nanti menenunnya menyesuaikan dengan keadaan kondisi sekarang. Baiklah, dan bicara soal namanya program, ketika program-program sudah diberikan oleh pemerintah, ini diharapkan ya Pak ya, segala sesuatu yang diberikan mungkin dalam bentuk program penyuluhan dan mensupport untuk masyarakat agar supaya masyarakat juga bisa mempublikasikan atau mengaplikasikan ya Pak ya dengan baik. Dan kalau bicara soal namanya program-program ini, mungkin ada upaya dari pemerintah sendiri terkait dengan generasi muda ini yang mau dibilang tadi Bapak sudah sampaikan keinginan yang di zaman sekarang modern ini. Mungkin adakah program-program untuk anak-anak muda terkait dengan kearifan lokal ini atau dengan IKM ini? Itu kalau dari pemerintah Kabupaten Alor sudah pasti ada. Biasanya sudah ada di kurikulum sekolah. Beberapa sekolah yang berarti sudah dilibatkan dari waktu pada sekolah ya Pak ya? Ada mengembangkan pelajaran muatan lokal. Beberapa tahun kemarin, hanya 5 tahun dekat ini belum ada yang datang lagi. Muatan lokal itu ada tentang tenun, mereka ada. Terus di SMK itu ada unit produksi, tapi itu untuk pengolahan makanan. Tapi itu juga merupakan peningkatan dari produk lokal. Itu sudah ada. Dan juga tidak salah juga kalau di NTT ini sudah ada jurusan tenun, kalau tidak salah, dalam di Undana kalau tidak salah. Begitu pernah dengar. Jadi itu pengembangan supaya generasi yang baru yang ingin tenun, mereka mulai pelajari dari dasar-dasarnya hingga pada tingkat mahir ataupun tingkat yang lebih keren lah, lebih baik dalam menggeluti dunia tenun. Bicara soal namanya pekerjaan ini mungkin ini bukan sebagai ditakutkan mungkin anak-anak muda di zaman sekarang kalau memilih sekolah mungkin lebih dipikirkan juga Pak ya. Kalau sekolah itu mungkin kalau memang punya keterampilan mendingan masuk di kejuruan ya Pak ya. Tapi mau sekolah dimanapun tapi kalau punya kreativitas pasti akan ada jalan Pak ya. Nah terkait dengan topik pagi hari ini pendengar mana saja berada, Om Andi terima kasih muatan lokalnya untuk sekolah kalau bisa ada. Wah kita bicara soal namanya tenun Pak. Diminta agar supaya mungkin ada pelajaran berbahasa Alor katanya. Mungkin nanti dipikirkan ya Pak ya. Mungkin itu juga salah satu program bagus juga untuk NTT agar supaya anak-anak zaman sekarang jangan tahu aku kamu enggak gue gitu kan. Cuma tahu bahasa Jawa tapi bahasa kita sendiri lupa. Ini juga benar. Nah kalau bicara soal namanya
pengembangan industri kecil menengah IKM berbasis potensi lokal. Ini upaya memadukan kearifan lokal seperti tenun ikat dan juga kerajinan tradisional dengan inovasi modern agar lebih diminati pasar seperti apa nih Pak? Kami mengembangkan Hmm. produksi Hmm. ya dengan uh, teknologi-teknologi yang ada, baik teknologi yang dikembangkan ataupun teknologi tepat guna. Hmm. Tenun tahun lalu kami mencoba dengan tidak melepaskan sistem tenun Hmm. uh, dengan alat gedokan. Hmm. Kami meningkatkan lagi dengan gedokan dan dia semi ATBM, jadi tidak full ATBM. Ya, itu dengan penggunaan alat itu bisa mendatangkan menghasilkan kain yang lebih banyak, menghasilkan kuantitas daripada kain, itu meningkatkan kualitas daripada kain, baik ukuran, baik kerapatan. Itu kita mencoba untuk apa IKM menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Memang ada yang masih menolak. Iya. Nenek moyang kita tidak gunakan itu, Oh gitu ya. tidak Pak? gunakan ATBM. Jadi saya kasih pemahaman betul tidak menggunakan ATBM, tapi kita coba berkeluarga bagaimana dengan tuntutan yang ada. Karena ATBM ini juga datang dari mana dulu? Pasti datang dari luar. Siap. Iya, datang dari luar. Dari catatan cerita tentang tenun itu ada juga. Jadi yang ada kami juga tidak menghilangkan budaya, Siap. tetap ada. Jadi bagaimana tentang proses pemintalannya itu. Mereka gunakan ATBM, ada yang sudah bisa gunakan ATBM, gunakan. Tapi ada juga yang masih semi, bahkan ada yang mau tetap, saya tidak mau, saya mau pakai gedokan. Jadi itu kita dalam upaya itu tentang tenun. Tenun yang masih cenderungnya ke tenun ikat. Sedangkan songket itu kita memodifikasi alatnya itu pun agak sulit karena dia menggunakan sistem imajinasi saat menenun. Sedangkan kalau ikat punya kan dia sudah berimajinasi, digambar, dicelup, baru tinggal proses ini penenunannya. Itu untuk tenun. Yang berikut tentang makanan, soal makanan. Kami melakukan peningkatan peralatan produksi. Itu sudah ada alat-alat bantu yang ada di sentra. Ya, ada sudah beberapa IKM yang masuk. Memang kita harus benar-benar merangkul IKM untuk mereka mau melakukan produktivitas itu dengan baik, apalagi tentang pengolahan makanan. Ya, pengolahan makanan kalau kami survei, hampir rata-rata pengolahan makanan yang di Alor ini kalau mengikuti itu ya tidak layak mendapatkan sertifikat halal. Minta maaf. Siap. Sehingga kami membuka satu lahan, satu tempat yang dimana memberikan fasilitas terhadap IKM untuk melakukan produktivitas di sana. Ya, karena dari segi higienis dan juga segi halalnya, ruangan ataupun lingkungan banyak yang tidak sesuai. Karena IKM rumah tangga itu kondisi yang ada tidak sangat mendukung. Ya, kecuali yang sudah betul-betul menempati menata, itu ada beberapa yang walaupun tidak masuk. Jadi di sana di Mali itu ada 20 ruangan yang baru terisi hanya baru sudah 18, tapi yang lain tidak aktif. Yang aktif ini ada 4. Ada 4 termasuk penggunaan mesin untuk roti sudah cukup, sudah ada di sana dan beraktivitas tiap hari. Itu alasannya tidak ditempati karena apa, Pak? Mereka masih lebih senang kerja di rumah. Ya, lebih senang kerja di rumah. Ya, terus kemudian mungkin ada alasan lain jauh dari rumah. Tapi saya ambil yang lebih banyak itu dari Mali orang. Dari orang mana ya? yang buat ini. Yang justru yang lebih rajin ke situ orang dari Binongko. Seperti itu. Melakukan produktivitas itu. Siap. Ya, karena mereka merasa lebih ternyata fasilitas yang ada ini bisa sangat membantu dalam melakukan produktivitas.
Baiklah pendengar, di menit ke-45 melepas dari pukul 9 pagi, kita akan break sebentar untuk mendengarkan yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Alor punya banyak cerita dan rri.co.id siap menyajikannya untuk Anda. Selain berita dan juga informasi, Anda juga bisa menemukan artikel-artikel edukatif, cerita inspiratif, bahkan konten hiburan yang menarik. Belajar hal baru, dapatkan ide-ide segar, atau sekedar menikmati cerita-cerita dari sudut pandang lokal dan nasional. Jangan lewatkan, kunjungi rri.co.id sekarang dan temukan dunia baru di ujung jari Anda. Kai, Hmm, Kai, ya, Nusantara itu apa sih? Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia. Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai? Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas. Wah, begitu ya, Kai. Berarti Indonesia keren ya, Kai? Oh iya, pasti keren dong. Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai. Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu. Karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta. Kita masih di Alor pagi hari ini di sesi yang paling terakhir di menit ke-50 lepas dari pukul 9 pagi. Terkait dengan pengembangan industri kecil menengah YKM berbasis potensi lokal bersama dengan Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Alor. Dan yang lagi pantau mungkin baru temukan siaran kami, selamat pagi, nanti bisa dinonton ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan silakan langsung ke kantor langsung sana ya Pak ya. Dinas Perindustrian, Terkait Bapak. Dinas Perindustrian. Dan Bapak Datenus, ini terkait dengan harapan sendiri dari Bapak sudah sampaikan tadi, apakah ada harapan dari pemerintah mewakili dari Bapak ini terhadap pelaku IKM Alor agar bisa berdaya saing dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah? Ya, harapan pemerintah daerah yang melalui Dinas Perindustrian dalam konsep pemikiran saya yang selama ini melakukan pelayanan di bidang perindustrian ya. Kami berharap untuk para pelaku IKM dapat meningkatkan daya saing produk, kemudian mengadopsi teknologi modern yang dapat membantu produktivitas dan juga berkontribusi dalam ekonomi lokal serta dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi tidak kaku dengan keadaan Tidak stuck di bawah terus Pak ya, iya, harus karena berkembang terus. mengikat dengan budaya lokal sehingga terakal, tapi setidaknya beradaptasi dengan perkembangan zaman dan itu akan sangat mendukung untuk perkembangan IKM tersebut. Baiklah, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin ada beberapa program ke depan dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ke depan, ada kegiatan-kegiatan yang mau disampaikan? Oh ya, baik, terima kasih RRI Alor. Kesempatan yang paling baik untuk ingatan ya. Siap. Saya teringat dalam bulan depan Dinas Perindustrian Kabupaten Alor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan Festival IKM. Oh, ya. siap. Kami rencananya tanggal 18 sampai tanggal 20 di Stadion Mini Kalabahi. Siap. Ya, kami mengundang masyarakat Alor. Ya, sekalian mohon izin saya sampaikan Boleh, siap. bahwa
kegiatan event ini sangat menarik, memberikan masukan-masukan terhadap kami, masukan-masukan terhadap kepada IKM. Jadi IKM yang kami memilih itu untuk ada menempati 30 stand. Ada 30 ya? Ada 30 stand. Itu didaftar Pak atau dipilih? Kami pilih Siap. dan pilih sesuai kurasi. Siap. Jadi yang IKM yang berkurasi lengkap, minimal mempunyai NIB. Siap. Tapi kalau untuk makanan minimal mempunyai halal. Siap. Jadi itu yang bisa dapat masuk. Namun bukan berarti kami menutup IKM atau IKM yang tidak mempunyai mempunyai Tidak memiliki kurasi izin. tersebut. Siap. Ada ruang juga. Namun itu sudah nanti berhubungannya dengan IO. Siap. Ya, di IO melaksanakan kegiatan. Kami berharap IO dapat melakukan pelayanan terbaik juga untuk masyarakat kita di Alor. Ada kesempatan kami pada saat itu untuk melakukan penerbitan NIB secara gratis, Siap. pemberian halal secara gratis, ya layanan konsultasi hak kekayaan intelektual secara gratis, bahkan pemberian dalam diskusi kemarin pemberian merek mungkin bagi beberapa IKM yang sudah layak mendapatkan merek. Ada brandnya sendiri ya Pak ya? Ada brandnya Siap. sendiri. Jadi itu sudah hak kekayaan intelektual. Siap. Ya bukan paten ya. Siap. Jadi ada yang bilang kita mau dapat paten merek, tidak. Agak susah Jadi ya hak Pak ya? kekayaan intelektual ada Berani masing-masing. bayar berapa itu ya? Ada lagi Om? Ya itu juga. Terus yang mau berkonsultasi silakan ke kami perindustrian. Siap. Kami tidak Apa-apa yang dalam dibutuhkan SOP ya? kami tidak ada pembayaran konsultasi ataupun pembuatan administrasi. Ada salah satu lagi minta maaf saya mohon izin juga. Bagi IKM yang melakukan proses produksi dengan menggunakan BBM bersubsidi, ya seperti mebel, mall padi, mall beras, walaupun kapasitas kecil, silakan datang di kami untuk kami memberikan rekomendasi pengambilan BBM bersubsidi. Bukan untuk dijual, tapi untuk aktivitas IKM. Ada rekomendasi untuk kami kasih untuk mereka bisa melakukan aktivitas mereka. Mulai dari mesin kecil sampai mesin besar. Nanti kami hitung 1 minggu Siap. dapat berapa liter. Jadi ada yang bilang ambil ini, ternyata kita pergi survei, ternyata mesinnya kecil. Ya, kita paling mungkin 1 minggu bisa 10 liter. Ada yang kapasitas besar bisa 1 minggu sampai 300 liter. Jadi Siap. ini kesempatan. Terima kasih banyak RRI. Yep. Yang kelima kali saya datang sini. Jangan pernah bosan-bosan Pak ya. Informasi yang sudah disampaikan Bapak Kabid, terima kasih banyak mengingatkan agar supaya masyarakat nanti di tanggal 18 bulan depan ya akan ada festival IKM. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar dan IKM-IKM yang ada di Kabupaten Alor ini menunjukkan kreativitas dan hasil yang memuaskan dan juga mungkin membantu perekonomian Anda juga sebagai mau dibilang pekerja-pekerja kreatif yang ada di Kabupaten Alor. Terima kasih sudah hadir di studio Bapak Kabid Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Alor, Bapak Datenus Moleda Baneste. Bapak sehat terus, Bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan di tanggal 18 kita bisa bekerja sama nih. Cie. Oh ya, nanti saya coba lanjutkan. Oke, baik, terima kasih saya Angki Mondolang dan juga teknisi Bapak Koordinator Bapak Will, terima kasih banyak dan sekali lagi Bapak salam sehat, kita ketemu lagi lain kesempatan. Selamat pagi yang lagi di Facebook dan 97,2 Angki ucapkan semangat terus dan sehat terus. Terima kasih, baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Dengarkan terus Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.